Mbak, maaf Mbak, gimana tadi? Oh, boleh dimulai Ibu. Nanti Iya, soalnya diperlihatkan dulu 40 iya, detik. Selanjutnya nanti akan ada polling, baru nanti dibahas bersama-sama Ibu. iya, baik. Apakah kelihatan? Iya. Sudah Ya, terlihat Bu, Ibu, tapi sudah belum share screen. kelihatan, tapi Iya. belum jelas. Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Baik, perkenalkan saya Ibu Royani Khairia, biasa dipanggil Bu Yani. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang masalah KB ya, ibu-ibu semua. Selanjutnya saya share screen. Iya, boleh silakan Ibu kerjakan. Pollingnya akan muncul sekitar 40 detik lagi ya Ibu. Silahkan dibaca Mm-mm. dulu soalnya Ibu. Ada cepat ah. Sekarang kawan setidur yang sedang kedua orang lagi. Izin agar suaranya tidak bocor, saya izin tutup akses mikrofonnya Ibu. Jawabannya terbanyak A ya Ibu, bervariasi dengan E. Silakan dibahas Ibu. Iya, baik. Baik, ibu-ibu ya, dari soal ini ingat harus ada kata kuncinya ya. Jadi ini umurnya udah 35 tahun ya, dan udah mempunyai dua orang anak ya, kemudian belum pernah ber-KB. Berarti kata kuncinya ini ya, belum pernah ber-KB, umur udah 35 tahun. Sekarang, nah, apa yang harus kita perhatikan dalam kasus di sini? Ingat ya, belum pernah ber-KB berarti eh, lang apakah usia 35 itu batas risiko? Iya, benar. Ya. Kemudian B, pasien terlambat ber-KB. Iya, benar. Pasien belum pernah ber-KB, benar. Karena pasien sudah mempunyai dua anak, benar ya. Untuk penentuan alternatif KB yang dipilih. Nah, untuk penentuan alternatif KB yang dipilih inilah yang paling tepat ya ibu-ibu. Jadi kata kuncinya yang pertama ini ya, dia belum pernah ber-KB. Umurnya udah 35. Berarti langkah pertama kita adalah kita harus eh, apa tuh jelaskan dulu ya alternatif KB apa aja yang harus kita berikan nih ya. Ya, jadi langkah pertama itu namanya informed choice ya ibu-ibu. Jadi metode kontrasepsi yang dipilih pasien itu ya harus kita jelaskan ya eh, sesuai mana yang untuk kesehatan reproduksinya yang paling sesuai ya. Yang kan kita tahu ya kalau masa di bawah 20 tahun itu adalah untuk menunda kehamilan. 20 sampai 35 adalah untuk menjarang kehamilan dan di atas 35 adalah untuk mengakhiri kehamilan dan umur ibu adalah di atas 35 jadi kita sarankan ya nanti itu namanya informed consent lagi. Jadi udah informed choice habis itu informed consent baru kita lakukan eh, apa pemasangan KB ya Ibu kalau pasiennya setuju dengan uh, informed consent tersebut ya. Jadi informed choice ini jadi kita harus memberikan bimbingan dan informasi yang uh,
objektif ya, yang akurat, yang mudah dimengerti oleh pasien. Ya, jadi itu ya, langkah pertama kita adalah kita jelaskan dulu eh, apa ini loh kebutuhan-kebutuhan atau alat kontrasepsi yang cocok bagi ibu. Itu namanya informed choice ya. Jadi jawabannya tadi tuh yang E ya ibu-ibu. Ya, jadi kita menentukan alternatif KB yang dipilih. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi nih Mbak untuk soal berikutnya. Iya, disilakan Ibu lanjut Ibu. Iya. Nah, silakan ibu-ibu. Jawaban terbanyaknya E ya Ibu. Silakan dibahas Ibu. Iya, iya, baik. Jadi untuk soal kedua ini, Ibu-Ibu dan semuanya, jadi apa kita perhatikan umurnya udah 35. Tadi kan saya udah jelasin ya, kalau udah di atas 35 berarti kontrasepsi yang kita fokuskan kepada pasien adalah yang untuk mengakhiri kehamilan ya. Berarti itu adalah metode kontrasepsinya eh, yang menetap ya, yang menetap, yang jangka panjang gitu. Nah, apakah sederhana ya nggak mungkin ya, udah di atas 35 bisa terjadi kehamilan banget nih ya. Kemudian apalagi yang ini tanpa alat berarti kan kondom ya. Kalau dengan alat yang seperti apa cup, vagina ya atau yang seperti eh, yang lainnya juga ya. Kemudian yang hormonal ya, hormonal apalagi kalau di atas 35 kan biasa di atas 35 itu udah terjadi tekanan darah udah tinggi ya. Nah, itu udah nggak cocok ya, apalagi yang non hormonal. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, ini ya kontrasepsi mantap ya. Jadi syaratnya diberikan kontrasepsi mantap ya ini adalah umurnya di bawah 45 dan di atas 22 ya. Ingat yang untuk menghentikan fertilitas atau mengakhiri kehamilan dan biasanya ini syaratnya yang sudah mempunyai anak. Apalagi tadi kasusnya adalah anaknya udah 4 ya. Kemudian kalau apa mengakhiri kehamilan atau yang tubektomi ini eh, yang kalau terjadi kehamilan bisa mengancam jiwa ibunya ya. Atau bisa juga diberikan pada pasca persalinan atau pasca guguran yang di sini eh, terjadi pada tadi ya umurnya sudah di atas 35, kemudian anaknya sudah grande multi ya. Kemudian bisa juga diberikan masalah taksi ya. Nah, artinya ini adalah alat kontrasepsinya adalah alat kontrasepsi yang permanen, sukarela dan pasien memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan ini. Ya, Eh, baik itu penjelasan dari saya. Lanjut ya soal berikutnya. Ya, silakan Ibu-ibu.
Jawaban terbanyaknya A ya Ibu, boleh dibahas Ibu. Iya. Ya, jadi untuk soal ini ya ibu-ibu ya, kita perhatikan ini ya, ibunya menyusui ya. Uh, Kemudian tekanan darahnya 150/100 berarti hipertensi dan ada varises di tungkai. Berarti jenis kontrasepsi yang tepat pada ibu ya. Kita harus tahu ya bahwa hipertensi ini kan bisa menyebabkan kekentalan darah ya, banyak efeknya yang lain ya. Berarti kita hindari kontrasepsi yang mengandung hormonal ya, seperti implan, suntik, pil. Kalau kondom nggak cocok ya, kalau udah umur di atas 30, apalagi ibunya hipertensi ya. Kondom sekali pakai aja, kalau robek bisa terjadi kehamilan. Jadi alat kontrasepsi yang cocok adalah yang AKDR atau IUD. Ya, ini ya ibu-ibu, kalau impan kan dia mengandung hormon namanya hormon levonorgestrel ya. Kemudian kalau kondom itu dia harus dipakai dengan alat kontrasepsi yang lain, dia sifatnya cuma pelindung atau sementara. Ya, jadi ini saya jelasin sedikit ya ibu-ibu bahwa kontrasepsi suntik progestin ya itu tidak sesuai bagi kondisi yang misalnya nih eh, ikterus ya, hipertensi, penyakit jantung iskemik ya, kemudian atau yang eh, pernah mengalami stroke, tumor hati dan diabetes. Ya, ini menurut WHO kelas 3. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Ya. Jawaban terbanyaknya B ya Ibu, boleh dibahas Ibu. Oh, yang terbanyaknya adalah B ya. Iya. Jadi di sini ya ibu-ibu bidan ya, ini adalah pasien dengan sebelumnya pasang IUD ya, dan sekarang dia mengeluh ada keluar darah ya, tapi di luar menstruasi. Berarti tindakan kita apa ya? Yang pertama memastikan ibu tidak hamil. Iya. Kemudian kita memberikan konseling efek samping. Iya, ya. Kemudian memberikan suntikan estradiol. Kalau kita berikan suntikan estradiol, itu kan berarti estrogen ya, berarti dia makin banyak dong darah menstruasinya ya. Atau kita berikan tablet FE. Eh, iya juga ya, karena kan dia mengeluh bercak-bercak ya, takutnya anemi. Ya, kemudian atau kita sarankan ganti metode. Ya, iya, karena umurnya ada 34. Tapi di antara yang iya tadi, mana yang paling benar ya ibu-ibu? Ini, jadi kita pastikan dulu ibu itu tidak hamil ya. Karena apa? Karena tanda hamil muda itu ada yang dikatakan tanda Harman ya. Jadi pas terjadi nidasi ya itu eh, terjadi ya luka di daerah DC2 itu tanda Harman. Ya, jadi kita pastikan dulu ibu itu tidak hamil dengan tes spek ya. Jadi ini ya. Jadi kalau penanganan AKDR yang bermasalah yang akibat dari perdarahan, yang pertama kita yakinkan bahwa jumlah darah head itu lebih banyak ya daripada pengguna AKDR itu cuma di bulan-bulan pertama. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun itu bukan hal yang biasa lagi ya. Kemudian lakukan evaluasi penyebab perdarahan tadi ya. Apakah perdarahan itu bisa karena hamil muda atau perdarahan bisa karena penyebab-penyebab lain seperti mungkin ada
apa tuh cervicitis bisa juga, atau ada polip porsio ya, bisa juga ada perdarahan ya. Nah, kemudian atau jika tidak ditemukan penyebab lain, kita bisa diberikan ini ya obat anti non steroid anti inflamasi ya, seperti ibuprofen selama 5 sampai 7 hari. Tapi jika perdarahannya masih terjadi dan kalian merasa terganggu kan, terganggu sekali kan, namanya eh, kalau menstruasi jelas ya kita tidak sholat kalau bagi perempuan. Tapi kalau di luar menstruasi masih keluar darah lagi kan bingung ya, apakah sholat apa enggak ya. Jadi itu nah, baru kita tawarkan metode yang lain ya. Baik, ibu-ibu, saya lanjut ya soal kelima. Jawaban terbanyaknya B, Ibu. Silakan dibahas, Ibu. Iya. Nah, baik ibu-ibu bidan ya, kita lanjut lagi dengan soal kelima ya. Jadi ini ingat ya, pasiennya pusing ya. Pusing ini kenapa? Karena keluar darah di luar head. Ya, pasti ya, karena kita keluar darah di luar menstruasi pasti pusing ya. Itu kan berarti eh, bisa berdampak terjadinya anemis ya. Jadi anemis itu selain gejala yang pusing, letih, lelah, lesu, dan lunglai. Ya, berarti dari kasus yang tadi ya kita yang paling tepat ya kita berikan apa? Kalau kita berikan pil KB 10 ton, berarti darahnya makin banyak ya kan. Kemudian kalau ini ya kita berikan tablet tambah darah ya untuk mencegah anemia karena dia pusingnya itu akibat dari anemis ya. Kalau kita berikan KB kombinasi ya dosis tinggi itu darahnya makin darahnya bertambah banyak juga ya. Kemudian menghentikan perdarahan, ini bagus juga ya kita hentikan perdarahan ya dengan memberikan obat-obat untuk menghentikan perdarahan. Kemudian minum kalsium dosis tinggi, ini boleh juga ya karena umurnya udah 35 ya. Jadi yang paling tepat adalah dari kasus ini adalah ini ya. Jadi kita cari dulu penyebabnya. Penyebab dia pusing itu karena dia dari anemi. Ya, jadi kita berikan tablet tambah darah ya. Jadi selain keluhan seperti pusing, mual, muntah ya, pada pemakaian kontrasepsi ya, oral kombinasi itu ada aminore juga, ada spotting juga, ada jerawat juga ya. Kemudian ada payudara mengencang dan nyeri ya, ada nyeri dada dan bahkan kehilangan mood atau perubahan moodnya. Ya, kehilangan libido tapi dan terjadi juga perubahan mood ya. Ini adalah efek samping dari kontrasepsi oral kombinasi ya. Kita lanjut lagi ya ibu-ibu. Selain itu ya, jadi kalau terjadi keluhan seperti nyeri hebat ya, serpalgia, pandang menjadi kabur dan tidak head dalam seminggu ya, itu atau ini ya eh, ya, jadi tidak head atau ada perdarahan bercak selama seminggu ya, itu mungkin bisa terjadi kehamilan. Ini harus segera periksa. Ya, ini yang harus kita berikan konseling pada pasien-pasien yang memakai alat kontrasepsi oral ya kombinasi. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut soal berikutnya.
Jawabannya bervariasi ya Ibu, boleh dibahas Ibu. Boleh. Ya, jadi nih Ibu, ya pasien dengan oral kombinasi ya masalahnya adalah gangguan head ya, apakah menoragi, metroragi, polimenore atau oligominore atau hiperminore. Ya, nah, jadi ini ya Ibu-Ibu, jadi kalau oligominore tidak adanya menstruasi untuk jarak interval yang pendek atau tidak normalnya jarak waktu menstruasi, jarak siklus menstruasinya 35 sampai 90 hari. Tapi kalau polimenore menstruasinya yang sering ya. Jadi jarak siklus menstruasinya itu menjadi lebih pendek ya di bawah 21 hari. Kemudian ada lagi menoragi. Yang menoragi di mana terjadi perdarahan reguler ya dalam interval yang normal, durasi dan aliran darahnya lebih banyak, itu menoragi. Kalau metroragi kondisi perdarahan dan interval irregular ya, irregular atau tidak teratur, durasi dan darahnya lebih banyak. Ya, jadi ya itu ibu-ibu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, soal nomor 7. Jawaban terbanyaknya E ya Ibu, bervariasi dengan B. Silahkan dibahas Ibu. Oh iya, baik. Ibu-ibu bidan ya ini pasiennya ingat ini ingin memakai kontrasepsi dan tidak mengganggu produksi ASI. Anaknya masih usia 4 bulan. Nah, kontrasepsi apa yang tepat ya? Kalau pil kombinasi berarti kan ada hormon estrogen dan progesteron ya. Ini tidak cocok kalau anaknya masih 4 bulan kan masih ASI eksklusif ya. Ini tidak cocok ya, bisa menghambat produksi ASI. Nah, kalau KB suntik 3 bulan cocok ya karena kan dia isinya progestin ya, tidak mengganggu ASI jadinya. KB suntik 1 bulan juga ya itu kan apa tuh ada estrogennya, itu tidak cocok ya. Kemudian kondom apalagi ya. Memang sih tidak mengganggu produksi ASI, tapi kan untuk ingat tadi tuh kondom ya, kondom itu dia harus ditunjang dengan alat kontrasepsi yang lain, dia cuma sebagai pelindung dan sifatnya sementara. Kalau AKDR cocok juga, tapi di sini kan di soalnya tidak dijelaskan ya ibu-ibu apa tuh kan kalau AKDR dipasangnya kan harus sesudah apa pas masa head ya, hari kedua sampai hari kelima. Ya, jadi karena nggak ada apa tuh keterangannya eh, menstruasinya, ya bisa aja ibu ini kan belum menstruasi, bisa juga kan. Nah, jadi kalau dia belum menstruasi, kan gimana mau AKDR mau dipasang ya. Jadi yang paling tepat adalah KB suntik 3 bulan. Ya, nah, jadi ya yang paling tepat adalah KB suntik 3 bulan, isi dalamnya adalah progestin. Kemudian kenapa kita pakai suntik yang 3 bulan ya? Ini ini ya, ini cocok ya 6 bulan jika memakai metode aminore laktasi ya, berarti dia belum menstruasi ya. Tuh. Kemudian setelah 6 minggu apa masih menyusukan bayinya tapi tidak menggunakan metode laktasi aminore ya, atau segera atau dalam tempo 6 minggu jika dia tidak menyusui ya. Jadi inilah yang paling cocok ya. Baik ibu-ibu, kita lanjut dengan
soal berikutnya. Jawabannya bervariasi antara B dan E ya Ibu. Silakan dibahas Ibu. Iya. Ya, jadi nih ibu-ibu, ini tujuan IVA tes ya. Apakah untuk melihat jenis sel kanker di mulut rahim? Ya nggak bisa lah ya. Kemudian bisa mengetahui lesi atau kelainan pra kanker di mulut rahim, ini bisa ya. Kemudian metode ini lebih sulit dari pap smear, enggak, lebih gampang kan IPA tes yang cuma pakai asam asetat ya. Kemudian mengobatin keputihan enggak bisa, IPA tes mengobatin keputihan enggak bisa ya. Kemudian untuk mendeteksi adanya kelainan di serviks itu kan bisa cervicitis ya atau ada polip ya. Kalau dengan IPA tes sih nggak bisa ya, kan IPA tes itu adalah untuk mendeteksi kelainan pra kanker ya. Nah, jadi ini ya ibu-ibu ya, jadi IPA tes itu tujuannya adalah melihat adanya sel yang mengalami displasi sebagai salah satu penapisan kanker serviks ya. Nah, kemudian kalau ditemukan ya IPA tesnya itu berubah warna ya, jadi sehingga nanti dapat diberikan terapi segera ya. Kemudian dan mengurangi angka kematian ya, morbiditas atau angka kesakitan dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan kelainan pada leher rahim. Ya, jadi itu ibu-ibu, silahkan kita lanjut soal berikutnya. Jawaban terbanyaknya bervariasi ya Ibu. Boleh dibahas Ibu. Ya, jadi di ibu-ibu bidan ya, jadi pasien dengan keluhan bengkak ya atau infeksi di lokasi pemasangan implan. Jadi apa tindakan kita sebagai bidan ya? Apakah langsung ganti metode? Ya nggak mungkin lah ya, baru dipasang loh ya. Kemudian konseling efek samping. Ini memang harus kita berikan karena kan salah satu habis efek maksudnya pemasangan implan ini, efek samping yang pertama kali adalah ini ya, bekas tempat pemasang bisa terjadi infeksi. Lakukan pembedaan yang nggak mungkin ya. Kemudian kompres luka ini bisa ya. Kemudian angkat implan ya nggak mungkin, namanya baru dipasang ya. Jadi yang tepat adalah konseling efek samping, karena efek samping yang paling terbanyak adalah yang sesudah dipasang ya. Itu adalah infeksi. Kedua adalah eksplosi. Ketiga adalah selulitis.
Baik, Ibu-ibu, kita lanjut dengan soal berikutnya. Jawaban terbanyak di C dan D ya Ibu. Boleh dibahas Ibu. Baik, Ibu-ibu. Jadi nih ya, Ibu, ini pasien 26 tahun. Ya, sudah 6 bulan melahirkan. Ya, kemudian ingin memakai alat kontrasepsi dan sekarang sedang menyusui. Plano tesnya negatif ya. Jadi tindakan kita yang pertama kali ya atau yang paling utama ya yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik ya. Kita jelaskan kita lakukan pemeriksaan fisik itu setiap memakai alat kontrasepsi ya pasti kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Walaupun dengan plano tes itu negatif ya tapi tetap kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian pemberian alat kontrasepsi KB pada klien ya nggak mungkin lah ya. Kita kan harus ada tahap-tahapnya dulu ya. Kemudian lakukan konseling, iya, lakukan konseling. Ya, inform choice, iya, ya, inform consent, iya. Tapi yang paling eh, utama adalah kita konseling dulu, ya. Kita jelaskan dulu informasi ya kepada pasien ya solusi apa atau alat KB mana yang paling tepat ya yang dipakai sama ibunya ya nanti ibunya nanti kan akan bisa mengambil keputusan sendiri ya jadi kita jelasinlah ke ibunya ya itu namanya konseling dulu ya karena anaknya sudah umur 6 bulan ingin memberikan ASI ya kita konseling dulu karena dia kan belum pernah pakai KB ya lanjut ibu-ibu ini soal ke-9. Jawaban terbanyaknya di B Ibu. Juga dengan di A. Boleh dibahas Ibu. Iya. Jadi ini ya ibu-ibu ya. Jadi ini biasanya sering nih keluar soal hukum ya. Ini kan apa tuh kondar ya kontrasepsi darurat ya. Jadi biasanya memakai kondom ya. Tapi ini nggak memakai kondom ya karena kehabisan. Tapi dia takut hamil ya. Jadi itu namanya kondar ya kontrasepsi darurat. Bagaimana dosisnya ya? Apakah pil kombinasi iya ya kita berikan pil kombinasi ya 4 tablet diulangi 4 tablet berikutnya ya selang 24 jam ya atau pil kombinasi dosis tinggi 2 tablet nanti diulang lagi 2 tablet selang 12 jam ya pil kombinasi 1 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet lagi di waktu yang sama. Eh, ya ini kurang ya 2 tablet pun kurang ya pil progesterin ya apalagi progesterin ya nggak ngaruh ya kan malah nggak
menstruasi. Jadi kan diharapkan nanti kan menstruasi ya. Kemudian atau disuntikan ya. Eh, Kemudian diulangi 4 minggu ya. Kemudian selama 7 hari memakai kondom. Nah, eh, ini kurang pas ya. Jadi yang benarnya adalah dosis kondar. Ini ya. Kalau memakai pil kombinasi itu mikolginon ya. Jadi diberikannya di bawah 3 hari ya, maksimal 72 jam. Ya, kemudian dosisnya ini 2 tablet, diulangi dengan dosis kedua 2 tablet selang 12 jam kemudian. Ya, oke Ibu-Ibu, kita lanjut soal berikutnya. Jawaban terbanyak C, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Iya, tapi ada juga yang jawab A nih ya. Baik Ibu-Ibu ya, jadi ini efek samping dari kondom ya. Apakah ekspulsi? Iya, ekspulsi ya. Apa tuh nggak cocok ukurannya ya. Keputihan ya, kalau keputihan bisa juga bagi istrinya yang memang alergi ya dengan apa tuh dengan kondom tersebut nanti bisa keputihan jadi gatal dulu. Awalnya gatal, iritasi ya baru keputihan. Kemudian reaksi alergi ini bisa juga infeksi saluran udara. Nanti ini apa tuh kalau kebutuhan nggak diobati nanti bisa ISK ya. Kemudian timbul vagina yang berbau ini bisa juga ya kalau memang alergi ya. Jadi mana yang paling utama ya? Apakah ekspulsi atau alergi? Ini kita lihat ya. Jadi yang paling banyak adalah alergi ya. Baru jadi alergi dari kondom tersebut. Hmm, Jadi jika timbul reaksi alergi ya kita gunakanlah kondomnya yang alami atau pakai metode lain. Ya, jadi bantu kalian memilih metode lain. Ya, kalau ada juga ini reaksi alergi terhadap spermisid ya. Jadi itu ya yang paling banyak adalah reaksi alergi. Lanjut Ibu-ibu soal berikutnya. Boleh dibahas ya, Ibu. Terbanyaknya E. Iya. Bentar ya Mbak, saya colokin dulu. Baik Ibu-ibu, hmm,
Jadi ini adalah kita memberikan konseling ya. Eh, Ibunya belum mendapatkan head ya, masih menyusui ya, ingin ber-KB yang tidak mengganggu ASI ya. Kontak ya nggak mungkin ya, masih umur 27 ya, lagi pula anaknya baru anak dua ya, dan yang kedua ini masih 2 bulan ya mungkin ya. Implan ya, kalau implan memang sih nggak mengganggu produksi ASI, tapi ini kan jangka panjang ya. Kemudian suntikan, ini kata kunci yang penting ini ya, ibu-ibu yang belum mendapat head. Jadi kalau belum mendapat head, kalau dia ini kan konseling ya, konseling yang tepat ya berarti mal ya, jadi konseling ya mal yang paling tepat ya. Adapun pil kombinasi suntikan ini kan pemberian eh, kontrasepsi ya, jadi soalnya adalah konseling ya, jadi mal ya. Jadi kapan diberikan mal, syaratnya ini ya, menyusui secara penuh atau eksklusif, belum head, dan usia bayinya kurang dari 6 bulan. Ini akan efektif ya, efektif hingga 6 bulan ya. Tapi ini bila ingin tetap belum ingin hamil, bisa dikombinasikan dengan kontrasepsi yang lain ya, tapi setelah bayinya usia 6 bulan. Baik ibu-ibu ya, kita lanjut soal berikutnya. Jawaban terbanyaknya C, Ibu. B ya, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Iya, nih ibu-ibu bidannya udah pinter-pinter ini ya. Jadi tetap juga ya saya jelasin sedikit ya ibu-ibu. Ini apa tuh? eh, Ibunya keputihan ya, kemudian sering mengeluarkan darah ya, tidak pada waktu head ya. Nah, kan kita nanti ini kan bisa kita curigai ya, eh, apa tuh? Nah, ini kan merupakan gejala awal dari kanker ya. Oleh sebab itu kita harus cek lah yang untuk mendeteksi yang paling cocok, yaitu pap smear. USG bisa juga ya, tapi USG ini kan untuk apanya? Untuk abdomen ya. Kemudian darah rutin bisa juga, tapi bukan untuk mendeteksi eh, apa tuh sel kanker ya. Kalau darah rutin ini bisanya untuk ada infeksi, leukositnya tinggi ya, bisa. Dan nyeri panggul itu bisa merupakan apa, tanda-tanda dari adanya infeksi, bisa ya. Seperti apa tuh, eh, radang panggul ya, urin rutin. Ya urin rutin nggak mungkin ya, ini kan nggak ada keluhannya eh, dari urinnya. Kemudian HB, dia kan nggak ada keluhan apa tuh, pusing ya, jadi ini nggak perlu HB, urin rutin nggak perlu, darah rutin nggak perlu. Jadi memang sih yang benar adalah pap smear ya ibu-ibu. Hmm, jadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal ya, itu sering kita temukan displasia serviks ya, selama dia masih menggunakan pil. Oleh sebab itu dia harus melakukan pemeriksaan ginekologi secara teratur ya, seperti pap smear ya, setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Oke ibu-ibu, kita lanjut soal ke-13.
Jawabannya bervariasi ya Ibu, terbanyak di A. Boleh dibahas Ibu? Boleh dibahas ya Ibu? Jawaban terbanyaknya A. Oh iya, ya, tapi ada juga yang jawab B juga ya. D juga ya. Jadi nih ibu-ibu bidan tujuan KB ya umur 30 tahun. Ya, apakah mengatur fertilitas? Benar ya, mengatur fertilitas benar. Menunda fertilitas nggak mungkin, karena masa reproduksi sehat kan. Membatasi fertilitas nggak mungkin juga ya. Menjarangkan fertilitas nggak mungkin juga, tapi menjarang kehamilan ya. Ya, kalau membatasi jumlah anak ya. Kemudian mengakhiri fertilitas ini kalau di atas 35. Jadi yang tepat adalah ya ibu-ibu mengatur fertilitas ya atau menjarangkan kehamilan kalau di usia 30 tahun. Ya, kalau di atas 35 tahun baru mengakhiri kehamilan. Ini alat kontrasepsi. Yang pilihan pertamanya adalah kontak kalau di atas 35 ya. Kalau masih 30 nih, pilihan pertamanya adalah IUD. Pilihan keduanya adalah suntik. Pilihan ketiganya adalah mini pill ya atau pil, implan ya. Terakhir sederhana dan bisa juga kontak ya. Oke, Bu-Ibu, kita lanjut soal berikutnya. Jawaban terbanyaknya C Ibu. Boleh dibahas Ibu? Iya, boleh. Ya. Nah, jadi nih Ibu Bidan ya, jadi eh, ini pemakaian alat kontrasepsi ya. Ini ada selamanya. Ya, kalau ingat kalau ada selamanya, ada jangka waktunya, berarti alat kontrasepsi yang cocok hanya implan. Kalau implan kan jelas ya, dia bisa eh, 3 sampai 5 tahun. Ya, kalau senggama terputus nggak bisa ya, bisa terjadi kehamilan. Siklopen sebulan sekali ya, bisa sih setahun dipasang apa tuh dipakai, tapi kan nggak ada jaraknya ya. Kalau itu ini kan untuk selamanya ya. Kemudian pil kombinasi juga memang pil kombinasi kan untuk jadi harus ada. Kalau yang ada rentang waktunya hanya implan ya, Ibu-ibu. Nah, jadi nih ya. Jadi implan itu keuntungannya dia sangat efektif ya, segera bekerja dan nih pelindungan sampai 5 tahun ya. Jadi kalau begitu langsung dicopot ya, dia bisa langsung apa tuh pulih eh, kesuburannya. Ya, tidak mengganggu proses senggama, tidak berpengaruh juga terhadap produksi ASI. Jadi sangat cocok ya untuk usia reproduksi, termasuk juga nulipara ya, semua paritas cocok banget untuk implan ini ya, atau untuk menghendaki kontrasepsi yang sangat efektif yang apa tuh yang jangka panjang tetapi belum ingin menghentikan fertilitas ya, atau belum ingin hamil ya, atau yang sedang memberikan ASI tapi ingat ini bisanya diberikan nanti kalau sudah pasca pas 6 minggu ya, pasca persalinan yang tidak memberikan ASI atau pasca guguran atau sejarah KET kehamilan etopik, itu sangat cocok sekali untuk implan ya. Hipertensi ya, masalah pembekuan darah, anemia bulan sabit ya, mengalami kram menstruasi ya, perokok
ya, atau yang tidak ingin atau tidak boleh menggunakan estrogen. Ya, yang tidak boleh menggunakan estrogen yaitu berarti mungkin ada riwayat apa tuh FAM, miom, atau kanker ya, itu nggak boleh. Atau yang lupa, ya. Hmm, jadi itu ya, ibu-ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal 15. Jawaban terbanyaknya E, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Iya, baik. Ya, tadi kita udah bahas juga ya, ibu-ibu ya tentang kondar ya. Jadi maksimal itu memang kondar adalah 72 jam ya sejak dari hubungan seksual. Ya. Mm. Dengan dosis kedua 2 tablet itu selangnya 12 jam kemudian ya. Ini untuk Kroginonnya 50 ya, atau Opral ya, atau Nordiol ya. Nah, ini ya 3 hari pasca senggama ya maksimal. Oke, soal berikutnya ibu-ibu. Jawaban terbanyaknya B, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Iya, ya jadi nih ibu-ibu, ibu-ibu udah pada pintar-pintar juga sih ya. Jadi ini bagi yang baru menikah ya, supaya tidak terjadi ini abortus ya, atau supaya terjadi apa tuh kehamilannya tetap aman ya. Itu memang sih yang paling baik itu adalah nanti berhubungan seksualnya di atas umur 12 minggu. Ya, di atas 12 minggu. Ya, ini ya. Jadi hubungan seksual eh, sebelum 4 minggu terakhir kehamilan dan mempunyai kehamilan sehat umumnya dianggap berbahaya. Ya, jadi kalau yang sebelum 4 minggu ya, nah, jadi di atas 12 minggu. Oke, nah sekarang soal ke-17.
Jawabannya bervariasi ya Ibu, terbanyak di A. Boleh dibahas Ibu. Iya, boleh. Ya gini ya Ibu-Ibu, ini adalah kontraindikasi dari implan ya. Tadi sempat saya bahas juga tekanan darah di bawah 140 ini boleh dipasang implan ya. Pasca keguguran itu boleh sekali dipasang implan ya. Riwayat kehamilan ektopik tadi boleh kan tadi ada ya. Kemudian miom uterus ya, ini yang nggak ada ya. Ibu yang menyusui ini boleh diberikan implan. Ya, jadi ya ibu-ibu nih ya, uh, nih. Jadi menurut WHO kelas 4 ya, implan yang tidak sesuai ini kondisi hamil atau mengalami perdarahan yang belum jelas sebabnya. Seperti tadi miom tadi, miom kan bisa terjadi apa tuh perdarahannya bisa terjadi perdarahan di luar head ya. Kemudian apalagi mengidap CA payudara. Oke, ibu-ibu, kita lanjut soal berikutnya. Jawaban terbanyaknya C, Ibu. Boleh dibahas Ibu. Iya, jadi ini ya ibu-ibu ini yang tidak termasuk ya, ibu-ibu tidak termasuk efek samping pil KB ya. Peningkatan berat badan ya, apakah peningkatan berat badan, sakit kepala ini efek samping ya. Nyeri, kemerahan, bengkak, ini tadi ya. Perdarahan secara tiba-tiba di luar head, ini bisa efek sampingnya juga ya. Perubahan suasana bisa tadi itu ya. Perubahan mood ya bisa. Tapi yang mana yang paling tidak cocok ini peningkatan berat badan, karena efek samping yang terjadi umum itu adalah aminore, kenaikan tekanan darah, mual, pusing, muntah, perdarahan, spotting, ya jerawat, payudara mengencang, nyeri dada, dan depresi. Ya, jadi ya ibu-ibu tadi dia perhatiin ya, peningkatan berat badan dan tidak termasuk efek samping dari pil tadi. Ya. Oke, Ibu, kita lanjut ya soal berikutnya. Jawaban terbanyaknya A ya Ibu. Boleh dibahas Ibu. Iya. Ya, jadi ini ya ibu-ibu pasien pasang IUD ya, baru pasang IUD. Ya, suaminya merasa benang ya. Berarti penanganan yang tepat ya pasti bidan lebih tahu lah, kita gunting lah benangnya ya. Kemudian benangnya kita apa tuh? Jepitkan apa kita selipkan lah di bawah persio ya. Kemudian kalau langsung dikeluarkan IUD nggak mungkin, namanya baru pasang ya. Kemudian konseling tentang itu persepsi pasien ya. Tapi yang jelas kita cek dulu ya. Kalau benar benangnya berlebih, memang harus kita gunting dulu ya. Ganti alat kontrasepsi nggak mungkin baru pasang ya. Kemudian kita berikan obat hilang rasa nyeri bisa
ya. Tapi yang benar adalah kita gunting ya. Jadi keluhan benang teraba sesudah dipasang AKDR itu memang adalah keluhan umum ya dan bukan merupakan masalah serius ya. Jadi kita sebagai petugas kesehatan kita periksa lagi ya. Nah, kita periksa lagi, kita coba menghilangkan keluhan yang ada. Ya, pastikan AKDR terpasang baik dan tidak ada bagian-bagian yang terlepas sebagian. Jika AKDR-nya terpasang dengan baik, ya kita lakukanlah ini menggunting benang sehingga tidak menimbulkan gangguan. Ya. Nah, kalau melepas AKDR-nya, kalau setelah perbaikan masih ada keluhan, baru kita lepas. Jadi ada tahap-tahapnya ya. Nah, kalau ini cara memotong benang ya, jadi gunting benang sehingga tidak menonjol keluar dari mulut rahim ya. Jelaskan bahwa KDR itu tidak lagi keluar dari mulut rahim dan pasang nanti tidak akan merasa ya benang tersebut. Ya dan kita buat catatan ya bahwa benang itu telah kita potong ya, dipotong rata setinggi permukaan serviks ya. Karena apa? Kalau kita buat catatan itu nanti pas begitu melepas, kita jadi tahu bahwa benar benang itu dipotong rata ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya Ibu-ibu. Ini soal terakhir. Jawaban terbanyak B, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Iya. Ini Bu, ibu-ibu bidan ya. Jadi keluarnya migran loh Bu bidan. Bukan pusing ya, bukan lemas ya, bukan eh, ya jadi migrain. Migrain ini kan berarti kan berkaitan dengan ada saraf ya, yang bisa juga kaitannya dengan saraf ya. Nah, jadi eh, apakah terapi yang tepat ya dan ibunya anemis juga sih ya. Konseling efek samping nggak mungkin ya tetap kita berikan konseling efek samping tapi ini kan ini migrain ya. Migrain ini bukan karena efek samping aja, mungkin memang pasiennya memang udah ada eh, apa itu masalah dari kepalanya ya. Kemudian kita berikan FE, ini boleh karena kan memang anemis ya. Kemudian berhenti minum pil, ini apa tuh boleh ya ganti alat kontrasepsi. Inilah yang tepat ya Bu Widan. Ya kita ganti alat kontrasepsi berarti dia jangan yang memakai yang hormonan. Kalau kita berikan obat untuk menghilangkan migrainnya sih boleh juga, tapi kan nggak boleh eh, apa cuma untuk 3 hari doang. Habis itu kan pasien harus kita rujuk atau suruh kita apa tuh periksa, oke, fasilitas yang lebih lengkap. Jadi ini ya. Jadi itu ya Bu Bidan ya. Jadi kalau migrain itu langsung ganti alat kontrasepsi. Jadi nggak boleh yang memakai ini ya apa yang mengandung hormonan. Ya jadi tidak dapat haid ya, kemudian berarti dia kemungkinan hamil atau nyeri hebat di bagian bawah, berdarah lebat dan lama dan migrain ini harus eh, segera ya menghubungi petugas atau harus diperiksa secara spesifik. Oke, eh, ibu-ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga eh, apa sharing hari ini ya bermanfaat bagi ibu-ibu ya untuk kedepannya. Bagi ibu yang ikut UKOM, ibu menjadi langsung lulus
ujian UKOM ya pertama kali ya. Jadi nggak ada apa tuh remedial-remedial ya atau nggak ada retaker-retaker lagi lain ya. Jadi FIS UKOM ya. Ujian pertama kali UKOM langsung lulus ya. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit ya Ibu-Ibu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, tapi itu semua berasal dari tindakan kita sendiri ya. Jadi intinya kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau lulus uji kom, berarti harus ada niat dan usaha ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dan Allah tuh nggak bakalan lupa juga ya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti ya apa tuh usaha kita itu pasti dibantu sama Allah ya, dan jangan lupa berdoa juga ya Ibu. Mungkin itu aja penyampaian dari saya ya, sedikit kurangnya atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Ibu-Ibu, saya mohon maaf ya. Saya kembaliin lagi saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak. Mbak Risa, Ibu. Iya. Oh Baik, iya. terima kasih Ibu. Ibu mohon izin, kita ingin berfoto bersama dulu. Nah, Oh iya, ibu-ibunya saya boleh stop on share ya. cam. Sem- Iya. Iya, sembari menunggu ibu-ibunya on cam, Ibu mungkin Ibu ada tips atau trik Ibu untuk ibu-ibu kita yang akan melaksanakan UKOM, Ibu? Ya intinya sebenarnya sih soal hukum itu adalah apa tuh setiap hari yang kita lakukan ya, sesuatu hal yang kita lakukan setiap harinya sama dengan makanan kita sehari-hari. Jadi kalau kita kuasai ya insya Allah lah lulus ya. Dan itu kan ada apa tuh, ada rentangnya ya. Kalau apa tuh batas lulus hukum itu kan nggak tinggi-tinggi banget ya. Batas untuk apa nggak 70 ya. Kalau dulu kan 49 ya. Kalau nggak tahu deh kalau sekarang ya. Ya. Jadi itu Iya. aja tips dari saya. Yang penting sering berlatih ya, bahas-bahas soal hukum ya, kemudian baca-baca buku, insya Allah pasti akan lulus. Baik, Ibu. Izin kita foto bersama ya, Ibu. Saya Iya. screenshot ya, Ibu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya, Ibu. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Royani atas paparan materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir hingga akhir kelas. Semoga nantinya dengan terus belajar bersama Bidan Harapan, ibu-ibu dapat one shot UKOM langsung lulus tanpa harus retaker lagi. Selamat malam, selamat beristirahat untuk hari ini. Kita kembali lagi, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat ibu-ibu. Ya, Mbak, saya izin